Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menggunakan obat antidotum dari Singapura untuk mengobati pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal atau gagal ginjal akut. Dilansir dari tribunnews.com, pengadaan dan pemberian obat ini telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Pemberian obat antidotum berdasarkan kajian yang dilakukan oleh para ahli. Di antaranya adalah para ahli dari Amerika dan Inggris yang juga menangani kasus serupa di Gambia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RSCM Lisdina Liastuti. "Kita cari obatnya, ternyata salah satunya yang menjual adalah Singapura," ungkap Lis pada konferensi di RSCM, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Sebagai rincian, obat antidotum tersebut tiba dalam jumlah 10 vial pada Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 lalu. Hingga saat ini RSCM telah memberikan 2 vial setiap harinya pada pasien. Sehingga stok obat tersebut kini telah menipis. Pihaknya pun meminta izin pada Kemenkes untuk mengadakan kembali obat tersebut. RSCM sejak Januari tahun 2022 hingga Kamis 20/100/2022 menerima 49 pasien rujukan gangguan ginjal akut misterius. Dari total pasien rujukan tersebut, 63% atau 31 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu sebanyak 7 pasien telah sembuh dan 11 lainnya masih dalam perawatan. Adapun dari 11 pasien yang dirawat, 10 berada di Pediatric Intensive Care Unit PICU, dan 1 anak masih di IGD, instalasi gawat darurat. Adapun kata Lis, anak yang alami gagal ginjal akut didominasi oleh balita, di mana dari daftar pasien rujukan ke RSCM, paling muda berumur 8 bulan dan tertua 8 tahun. Saat digali dari cerita para orang tuanya, mayoritas mengatakan bahwa anaknya tidak punya masalah penyakit sebelumnya. Namun, mayoritas dari anak-anak tersebut mengalami demam, gejala diare, dan batuk pilek. Pasien yang dirujuk ke RSCM juga disebut sudah mengalami kondisi tidak ada urin. Ia mengungkap kasus gagal ginjal akut atau mendadak pada anak ini jadi perhatian lantaran jumlah kasusnya alami peningkatan sejak bulan Agustus tahun 2022. Rinciannya, terdapat 2 kasus pada Januari, 1 kasus di bulan Maret, 3 kasus pada bulan Mei, 2 kasus di bulan Juni, 1 kasus di bulan Juli, 8 kasus di bulan Agustus tahun 20 kasus pada September, dan 12 kasus pada Oktober tahun 2022. Lis meminta kepada masyarakat yang mendapati anaknya dalam keadaan demam agar jangan buru-buru diberi obat.